Kita langsung yang pertama Gus mengenai roh tadi, bahwa kita masih ada di janin ibu. Di sana sudah ada perjanjian, alastu robbi, siapa pengiranmu? Allah. Yang saya menjadi pertanyaan, yang menjawab itu Allah itu siapa? Baru kutipkan roh itu Gus. Yang menjawab itu roh apa siapa gitu dah? Iya sebenarnya seandainya mungkin saya sampai besar ini namanya A umumnya Bos, sedangkan A itu banyak ya, A sebenarnya yang menjawab itu apakah diri saya sendiri yang mana sekarang itu? Karena apa Gus? Bahwa jasad kita ini besok akan rusak, cuma yang akan kembali pada rohnya ada rohnya. Mungkin ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah, yang sering kita baca setiap mungkin tahlilan itu, hai jiwa yang tenang. Selama ini kita belum menemukan ketenangan batin mungkin itu Gus. Yang kedua, bahwa kita ada jenjang-jenjang Gus, syariat, tarekat, hakikat ke makrifat. Sementara mungkin kami mencari masih di syariat Gus. Satu sisi bahwa hidup ini kita hablum minan nas dengan hablum minan Allah. Ibarat kita ada suatu apa itu hadis Gus, bila mana kita laksana kita syariat itu laksana kita jalan, kita tidak pakai hakikat seperti ada ketimpangan. Sebaliknya bila kita syariat saja, kita tanpa hakikat, ibarat kita jalan tanpa kepala, akhirnya mati mungkin itu. Itu yang mohon bimbingan dari Gus untuk pelaksananya itu. Yang terakhir Gus, dari proses-proses yang Gus tadi kita paparkan, apakah itu ada satu jalan entah melalui puasa, riyadhah, tirakat dan sebagainya untuk mencapai kebeningan batin itu sendiri Gus? Untuk mencapai kemakrifat itu Gus. Itu mohon. Mungkin sementara ini 3 poin ini mohon bimbingannya dari Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mengapa di situ Allah memberikan menulis satu perjanjian dengan arwah, ya, dengan arwah. Terus yang menjadi pertanyaan, siapa yang menjawab itu? Kita memakai kalimah wanafahtu itu dengan bahasa makna kholaktu dulu. Wanafahtu nek cara kita artikan kan kutiupkan rohku. Kalau jenengan langsung memakai makna iki, maka nggak seakan-akan ruh itu bagian daripada Allah. Oke, sebelum kita masuk di sini, kita harus memakai wanafaktu itu dengan makna kholaktu. Aku ciptakan. Berarti kalau aku ciptakan ada 2, kholik dengan makhluk. Iki syariat diterima. Syariat ini menerima. Berarti ruh itu bukan bagian dari Allah, tapi ruh itu di luar rangkaian dari Allah. Seperti halnya saya menciptakan bangku atau meja, nggak ada unsur sama sekali perkara-perkara apa yang menjadi meja ini. Dari kayu tidak ada dari diri saya, lem, paku, apapun itu nggak ada unsur dari saya. Memakai kalimah kholaktu. Kalau saya menjawab dari pertanyaan jenengan tadi dari sudut pandang kholaktu, maka yang menjawab ruh itu adalah makhluk. Isinya jelas, ya, jenengan adalah
Tuhanku, anta Rabbi wa ana abduka. Saya jenengan Tuhanku dan saya adalah hambamu. Jelas nggih niki? Jelas. Maka itu bentuk aplikasinya kita secara syariat melakukan apa yang disebut dengan takwa, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Yes, iki di syariat sudah. Terus yang ditanya itu ruh, bukan jasad. Bukan jasad. Ketika kita itu sudah masuk di zona balik, ruhaniyah kita sesuaikah dengan apa yang pernah dijanjikan oleh Allah terhadap ruhaniyah? Bahasa qalu bala syahidna itu menirukan alastu birabbikum, tentang ketuhanan Allah. Artinya ruhaniyah tidak boleh baik bercinta, mengabdi, menghambakan diri, menyembah selain daripada Allah itu tadi. Nggak boleh. Berhubung kita pada saat mulai akil balik itu gagal atas perjanjian itu, alias kita mengkhianati Allah dikarenakan didatangi nafsu yang di dalamnya sifat basariyah itu, yang diutus oleh Allah untuk menguji atas kesetiaan itu, maka disitulah letak kegagalan kita. Kita maksudnya rohaniyah. Sehingga kita jasmani ketika melakukan orientasi takwa itu nggak menyentuh terhadap rohaniyah kita. Iman kita sudah berbelok arah. Iman kita sudah berbelok arah. Ini sejarah, Pak. Sejarah terhadap diri kita masing-masing. Ingat, setan dan tangan-tangan setan itu menjadikan kesenangan dunia itu sebagai pujaan ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah kita hanya bergantung pada kesenangan dunia. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kalau ruhaniyah sudah dinini bubukkan nafsu lewat kesenangan dunia, maka laksana itulah Nabi Adam telah memakan buah hulti. Padahal Nabi Adam sudah berjanji untuk tidak mendekati buah hulti. Tidak jauh berbeda dengan kita. Ketika kita sudah dalam genggaman nafsu nafsiyah dan amaroh, brosurnya nafsu nafsiyah dan amaroh itu innan nafsala amaratum bisu, mengejak lalai terhadap Allah, terjadilah pada kita. Apapun yang dilakukan jasmaniyah takwa, rohaniyah kita beriman tidak terhadap Allah sesungguhnya seperti itu. Contoh tadi, mengapa rohaniyah kita beriman sesungguhnya yang menjadikan perubahan tanah dari atas ke bawah itu kok makhluk, yuk air. Mengapa rohaniyah kita nggak bisa tembus pada Allah? Itu persoalannya karena rohaniyah kita telah bercinta terhadap selain Allah. Tidak hanya itu, wa yasudduna an sabilillah. Ketika kita betul-betul ingin menghadap terhadap Allah di jalan Allah, selalu dihalang-halangi, Pak. Mohon maaf.
Kita mau masuk di dunia hakikat untuk belajar. Nafsu atau iblis dengan tangan-tangan iblis itu menyerukan, menghalangi kita biar tidak berjalan di atas jalan Allah. Sehingga nafsu dalam diri kita membisikkan terhadap ruhaniyah bahwasanya ajaran dinul haq itu sesat. Lawang jelas yang menjadikan tanah longsor itu air, kok Allah? Dia menuduh menyerupakan Allah dengan wujudnya air. Gak paham. Pasti Pak, ruhaniyah kita itu menolak. Dengan bimbingan-bimbingan dinul haq itu untuk mengarahkan ruhaniyah kepada iman yang benar. Wa yasudduna an sabilillah, mereka akan menghalang-halangi kita, menghalang-halangi kita. Dalihnya apa? Dalihnya akal. Kalau tidak ada air gak mungkin terjadi longsor. Itu dalihnya akal. Nafsu itu memakai dalih akal, memakai dalih sebab akibat, yaitu kita berdoa pada Allah, punya doa yang mandi Pak, yang mandi. Karomah kita jos. Ada tamu datang, kepingin dagangannya laris atau omsetnya naik. Menurut aku, kau baca ini, kau bawa yang ku berikan kau. Sungguh terjadi, akan omset semakin baik, Anda semakin kaya. Kira-kira Anda tidak menghambakan diri terhadap saya? Itu pasti. Saya katakan, kamu jam 12 nanti malam harus membaca ini terus. Kalau tidak, saya nggak ngerti. Kau langgarlah. Akhirnya surut Pak. Otomatis kau akan menuduh imannya itu terhadap diri aku, makhluk. Itu pasti. Bapak Ibu hadirin, kita sudah payah, sudah letih Pak. Iman kita itu beserta terhadap selain Allah itu sudah letih banget, sudah payah kita sebetulnya. Tetapi oleh karena saking tebalnya penyakit di dalam diri kita akan menolak obat yang diberikan Allah. Syifaun wa rahmatun, syifaun syifaun apa terus sih? Sebagai obat ya, dalam hatimu itu pasti kau tolak, gak mau Pak, karena sudah bersukaria terhadap kesenangan dunia ini. Wa yabghunaha iwaja, nafsu akan menginginkan terhadap rohaniyahmu itu berbelok arah. Padahal setelah ayat ini Allah katakan ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah bahwasanya kau diplesetkan nafsu itu, nafsu dalam keadaan dia itu loh tersesat yang amat jauh. Kita nggak sadar Pak, kalau diri kita itu juga tersesat amat jauh, dengan bentuk kita bersenggama terus dengan selain Allah. Oke, suatu saat kesadaran muncul dalam diri Anda. Biasanya kesadaran muncul itu kalau Anda kolab. Tahu kolab? Anjlok. Allah bisa jadi menjadikan Anda sadar ruhaniyah Anda dari perkara-perkara yang kita aku tadi dikolabkan. Mestinya kita harus syukur Pak. Harus syukur. Mungkin
kalau kita masih tetap duniawiyah kita itu semakin ngetop, jabatan semakin ngetop, mungkin itu semakin jauh kita pada Allah. Makanya, tapi bukan berarti harus semua itu seperti itu, enggak. Cuman barangkali kita kok langsung dikolab, no, kita itu harus berhusnudzon. Inilah rencana Allah menghabiskan semua. Apa yang kumiliki diambil, itu supaya saya sadar. Kita harus seperti itu, Pak. Tatkala ruhaniyah itu sudah membuka pintu hatinya tentang ajaran dinul haq, tidak masuk di dalam ayat sawa'un alaihim andartahum, bukan, masuk dalam satu ayat mukminun, percaya. Akhirnya terjadilah satu pemahaman dan pengamalan dengan istiqomah. Ringkes kata, ketika ruhaniyah itu sudah dikatakan bisa kembali kepada Allah, maka bahasa kholaktu itu tidak berguna bagi Anda. Berguna wanafahtu, kutiupkan rohku. Berarti bahasa rohaniyah itu, mohon maaf, sudah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Inilah yang kumaksud bala syahidna di situ. Awal syahidna, akhir juga syahidna. Mestinya seperti itu. Bagaimana mungkin, mohon maaf, selain Allah bisa mengatur Allah, lawang selain Allah itu tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa mengatur yang ada? Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat perkara yang tidak ada? Perkara yang ada nggak mungkin. Berarti yang bisa melihat yang ada itu perkara yang ada. Itulah maksud daripada ahad itu di situ. Itulah maksud daripada makrifat ada di situ. Berarti siapa yang jawab? Bala syahidna tadi. Hidupnya sendiri. Yang melihat dan yang dilihat itu yang ada. Bukan yang tidak ada. Jelas, Pak? Itu satu. Yang nomor dua, lali. Oh iya. Oke. Yang kedua mungkin itu yang ketiga. Mencapai itu yang ketiga ya. Sekarang yang kedua dulu, syariat thariqat tak jelaskan Pak dulu. Apa sih syariat itu? Sistem, Pak. Ilmu, sistem atau ilmu tuntunan supaya jasmaniah kita itu berhablum minan nas, benar. Kita maghrib dalam satu rumah tangga ada 4 orang, satu tidak hablum minan nas, nggak melakukan sholat berjamaah di situ, gak sholat, yang 3 sholat. Ini rasanya hati sama ya Allah. Yang 3 terhadap ini, oh kok sholat, namun ya, berarti hubungan manusia dengan manusia itu agak renggang, pasti Pak itu. Udah, syariah adalah satu ajaran atau sistem ilmu supaya thariqah sampai benar. Apa sih thariqah? Itu jalan. Thariqah adalah sebuah nama dalam seluruh apa yang dihidangkan Allah. Contoh sholat, nama sholat 5 waktu itu Pak ya, ikut thariqah, jalan.
Anda makan, minum, kerja, itu sebetulnya thariqah, Pak. Ngaji thariqah. Saya tidak bicara thariqah secara pada umumnya, itu bukan ya Pak ya, kumpulan-kumpulan, bukan. Saya tidak mengatakan thariqah itu. Saya mengatakan thariqah sebuah jalan untuk ruhaniyah bisa melewati jalan itu bertemu Allah. Dengan ilmu syariah inilah kita pahami supaya thariqah kita secara jasmani melakukan sholat itu benar. Orang Indonesia dididik ilmu syariatnya itu supaya sholatnya menghadap kiblat di barat karena kiblatnya di sana. Itu perilaku amal jasmani. Terus tujuan atau hakikat itu apa? Tujuan Anda masuk di dalam thariqah dengan modal ilmu syariah apa? Menyembah Allah. Dalam bahasa syariat, apapun yang kau lakukan niatono ibadah, lah ngono nggih. Kerja niatono ibadah nyembah nang Allah. Saya sering dengar itu. Apa hakikatnya kita sholat? Menyembah Allah. Menyembah. Kata Rasul, menyembahmu harus pada tingkatan antak budallaha ka'annaka taroh. Anda harus merasa seakan-akan kau bisa melihat Allah, baik di depanmu khususnya. Tapi selama ini bagaimana kita bicara tentang masalah kita belum menerima ajaran dinul haq. Ternyata Bapak Ibu, ruhaniyah kita belum pernah kita ajari ilmu hakikat, ilmu untuk tujuan itu nggak pernah ditutuno. Otomatis ketika kita sholat tidak akan bisa mencapai bertemu Allah dalam kemakrifatan. Tujuannya bertemu Allah hakikat, makrifatnya wujudnya hakikat, yaitu bertemu yang disembah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ada beberapa tingkatan Pak sholat iki. Nanti kapan waktu saya jelaskan. Ada syahun, ada hafidun, ada khosyi'un, ada daimun. Ada ini. Itu tertuang di dalam Al-Quran. Ada yang ada yang apa? Sahun, lalai. Ada yang hafidun, fi sholatihim hafidun, menjaga, ngrekso. Ada yang khosyi'un, khosyi'un itu makrifat, daimun makrifati langgeng. Surat apapun ada di situ. 4 ini ada tertuang di dalam berbagai surat. Ya, Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan yang kedua tadi. Manakala Anda tidak menerima ajaran hakikat, maka tujuan kita tidak bisa tidak terarah, nggak bisa. Sebab ilmu hakikat adalah sebuah sistem untuk mengajarkan rohaniyah supaya terbimbing tujuan kita itu. Yang tadi dikatakan usolli terakhir lillahi ta'ala, terbimbing nantinya. Akhirnya jenengan mengenallah dzikir sirul asror, bahkan sampai fana'ud dzikri. Di situ akan terbimbing tujuan Anda, ruhaniyah Anda akan terbimbing terhadap tujuannya apa? Menyembah, bertemu Allah. Sampai dibocor ke Allah. Cara untuk kau bisa bertemu aku
Pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyahmu itu harus millata Ibrahim Hanif, condong satu titik. Yang segala-galanya itulah hidup yang ada pada diri kita. Ternyata kuncinya bukannya ada di Sirul Asrar. Terbimbing sudah Pak. Akhirnya sampailah kepada fana'ul dzikri, kemakrifatan yang muncul dari la ilaha illa ana di situ. Nah terus apakah yang dimaksud torikoh itu torikoh kumpul-kumpulan itu Pak? Saya gak menyebut satu persatu ndak loh Pak ya. Mungkin ada yang di sini santrinya Mbah Dimyati. Ketika beliau ditanya, Mbah, torikoh sampai nopo Mbah? Sholat, ngaji, ikut torikohku. Ini akan paham dan bisa menerima kalau semua aktivitas itu disebut torikoh jalan, itu kalau Anda menerimanya dengan iman, dengan hukum hakikat baru bisa menerima. Apakah ini muktabaroh? Jelas. Muktabarohnya di mana? Sambungnya langsung pada Allah. Contoh sholat. Kalau nggak ada hidup Allah, bisa terjadi sholat? Makanya kalau sudah ruhaniyahmu itu dididik sistem ilmu hakikat, robitohmu itu langsung nang Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, arahkan wajahmu itu pada wajah Allah di situ. Loh, ini loh Pak, bukanya kalau tidak dari Sirul Asrar gak ketemu sampean. Duduknya ada di sini. Jadi sholat itu adalah fasilitas yang dihadapkan Allah, disebut torikoh. Makan pun juga begitu. Di situ ada Allah. Lah langsung saja robitohmu menghadirkan wajahmu ikut terhadap wajah Allah di situ. Kurang kuat hujannya, oke. Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Kalau nggak ada Allah hidup, apa bisa kita makan? Oleh karena kita manusia sering-sering memakai akal iki le bos, dipujui nafsu terus, akhirnya basiroh kita tidak bisa tembus kepada Allahnya di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya tetap mengharapkan pada Allah saudara-saudara yang sudah, saudara-saudaraku yang sudah disebut secara umum sebagai mursyid, betul-betul ruhaniyahnya sudah makrifat Allah. Sebab aku yakin kalau beliau-beliaunya sudah makrifat ruhaniyahnya pada Allah, akan bisa menuntun umat yang ruhaniyahnya masih buta. Aku yakin beliau-beliau yang ruhaniyahnya sudah makrifat pada Allah, condongnya hati tidak terhadap duniawiyah atau kesenangan dunia. Aku yakin. Makanya saya husnudon aja, berharap semoga beliau-beliau itu tetap diteguhno kemakrifatani. Bila mana belum makrifat, semoga ditarik Allah ke makrifat supaya bisa membimbing umat yang masih buta terhadap Allah. Hanya itu saya kasih permohonan saya pada Allah, hanya itu. Sebab
siapapun kita kalau sudah sampai pada ma'rifat thariqah apapun kita, pasti tidak akan merugikan terhadap umat kita. Pasti kita tidak akan pernah mengatakan bahwasanya matahari ada dua atau matahari kembar, enggak ada. Yakin yang muncul dalam hati kita adalah rahmatan lil alamin. Begitu Pak. Jadi kalau saya laksanakan dunia ini, syariat ikut tumpaan, thariqah jalan, hakikat tujuan, makrifat wujudnya tujuan. Saya kesini numpak sepeda, jalannya yaitu aspalan. Terus tujuan saya ngaji. Kalau sudah sampai di sini, inilah makrifat. Gampang toh? Kita punya syariat. Apa syariat kita? Sudah dari Rasulullah. Kita dibimbing ilmu syariatnya. Lah, thariqahnya jalan terserah. Kau ketemu Allah lewat sholat silakan, ketemu Allah lewat Anda sedekah silakan. Apapun aktivitas yang terjadi pada diri Anda, temui Allah di situ. Sebab Allah tidak hanya ada di masjid, Allah pun juga ada di tempat dimanapun Anda berada. Nggih pun cilik, pun cupet, sing jembar Pak. Allah itu gak ning masjid dok Pak. Kita untuk bertemu Allah itu tidak hanya lewat sholat 5 waktu saja Pak. Tapi Allah itu bisa kau temui dikala kau bekerja, jikala kau macam-macam aktivitasnya. Di situ ada wajah Allah. Kuncinya hanya bukanya di sirul asrar. Yang ketiga, riyadhah. Apakah untuk mencapai ma'rifat itu ada riyadhahnya puasa gitu? Begini Pak. Mungkin bisa dibuka di dalam hikam sebagai panduan birriyadhati wal adhkar. Memang kita puasa secara fisik sebetulnya adalah menekan nafsu Pak. Menekan nafsu. Sampai Rasulullah dawuh, hei pemuda, kalau kau sudah kuasa nikau siro. Sebab nafsu birahimu itu kuat supaya kau tidak salah jalan. Itu yang dibahas anak pemuda ya. Tetapi jikalau kau belum kuasa untuk menikah, maka berpuasalah. Itu sebetulnya untuk menekan tingkat nafsu birahimu. Padahal nafsu itu tidak hanya birahi ya. Nafsu hati kita pingin beli mobil, beli ngene, rumah ngene, macam-macam. Nafsu pingin aku dadi wong mulya ning ngarepe wong, dadi wong sing alim, sing macam-macam. Wis udah. Bapak Ibu, ternyata untuk menekan nafsu itu tidak cukup kita puasa Pak. Kata Syekh Ibnu Athaillah, wal adhkar, berzikirlah terus menerus kau. Lah sing dimaksud dzikir lho gak dijabarke sak temene dzikir yang bisa menekan nafsu nafsiyah amarah di dalam sifat basariyah supaya nafsu lawamah mutmainnah muncul di dalam sifat basirah, selanjutnya bisa bertemu Allah. Gak dijabarke. Apa ya iso laksana kita perang digawani pistol Pak, tapi gak diseni peluru ngene-ngene tok. Lah kono yang nafsu itu pelurunya gak hanya kaliber piro iku mang 2,5 maca, ono kaliber sing koyok Rusia iku mang cutem lah dihantem awak dhewe wong wedok ayu mak gelimpung, diantem awak dhewe ambek mobil mewah gelimpung. Ya udah Pak, nggak pernah menang. Allah ya karim. Kita punya bedili manuk, nggak ada pelurunya misan. Ya udah coro akal, yuk gak tahu menang.
terus lagi ketika perang nggak tahu mana musuhnya, toleh kayak ketek ketulup ya, padahal nafsunya ada dirinya sendiri. Makanya Rasulullah berfatwa, sesuk kok umatku perang yang paling besar melawan hawa. Di sini nggak tahu sana, sana tahu sini. Lah iki bingung nih. Cara berbicara kita Medan, Pak. Kita kalah Medan itu sudah 50% kita sudah kalah. Kalau kalah Medan. Makanya mohon maaf, belum merantak ini. Mengapa Amerika kalah dengan Vietnam? Karena kalah Medan, kalah taktik. Mengapa negara-negara yang pernah menjajah Indonesia itu hengkang pada akhirnya? Padahal persenjataan kita, mohon maaf, persenjataan kita itu kurang modern pada saat itu. Ya, tapi kok mengalahkan? Dia takut kalah Medan. Sama dengan kita, dengan nafsu, kalah Medan kita. Oleh sebab itu berarti pengajaran ilmu hakikat itu untuk mengenalkan Medan, mengenalkan nafsu. Mana yang disebut dalam Al-Quran, innan nafsa la amratun bisu illa ma rohima robbi. Mana yang dirahmati, mana yang ngejak elek. Nah di situ Bapak Ibu hadirin, jadi yang dimaksud dzikir di sini adalah jenengan setiap saat dan waktu, bukrata wa asila, harus kumandang terus berzikir sirul asrar, ditekan dengan zikir sir. Itu caranya untuk mencapai makrifat. Ini pengalaman yang saya kutip dari beberapa tokoh, yang tokoh itu mencari Tuhan sampai makrifat Allah, termasuk Syekh Ibnu Athaillah dan lain sebagainya. Itu mulai nggak sistem wasilun, sejarahnya seperti itu. Tapi ada Pak, ada yang ekstrim, nek purun, tapi aku gak ngongkon tuh ya. Ada satu kelompok yang berpendapat bahwasanya selain Allah itu penghalang. Gak salah ya Wan. Air itu penghalang ruhaniah kita sehingga tidak bisa tembus pada Allah. Istri, anak, kesenangan dunia semuanya sebagai penghalang hatiku tidak bisa bertemu Allah. Akhirnya mereka ini ada kelompok yang meninggalkan tidak hanya secara rohani tetapi juga meninggalkan secara jasmani. Aku gembul bojoku yo, terpengaruh terus bojoku tetet wis tak tinggal ae. Nah, padahal di dalam tetet ada Allah mboten? Ada. Keumpama nggak ada Allah, ibu mboten tetet, iya. Tapi saya tidak menyalahkan kelompok yang meyakini selain Allah penghalang. Akhirnya Pak, dia tinggalkan sosialisasi dengan manusia, sudah tinggalkan dengan pergaulan. Akhirnya tangga-tangga tetangga itu pertama, loh iki Cak Dul kok biasa sobo masjid, saiki kok sobo embong. Maksudnya sobo embong itu wis gak gelem disopo wong nurut dalan nang kali-kali. Enggak, oh arek iki kebaan ilmu terus gendeng. Persepsi orang-orang itu pasti seperti itu Pak, yang tidak memahami. Lah ngoten nggih? Itu pasti kok Cak Dul iki sesat iki, ora tau ketok salat, turut sungai ya terus, gak pernah pakai baju. Pasti golongan kita yang gak paham pasti mengatakan Kang Dul ini sesat, tak gitu nggih?
Dulu itu enggak Pak, dulu selalu di masjid, nggak pernah pulang kalau tidak waktu tertentu. Sekarang berbalik 100 derajat Celcius. Tadi sobo masjid, sekarang sobo kali. Ada Pak kelompok yang seperti itu dan kami tidak akan pernah berani menyalahkan. Sebab apa? Bagi saya, Gusti Allah ngedeng ning kuwi. Son, raimu aku lu sing gawe ngene. Lah apa kuwi protes ngono. Adi meneng Pak kawani, aku gak wani. Padahal saya katakan, bangunlah syariatmu dengan hakikatmu seperti Kanjeng Nabi. Tak ngaten nggih. Terus ternyata di situ Allah menetapkan hal yang lain. Ada kelompok yang sudah paham tentang sirul asrar, bahkan fana'u dzikri, dia berpendapat selain Allah penghalangku. Aku bendino saya tiap hari sama anak sama istri bekerja, di situ ternyata menggoda saya, hatiku sering lupa pada Allah, tak tinggal nih. Dan kali ke sungai, aku nggak berani menyalahkan. Saya hanya 6 huruf setuju. Ya udah, diapakan karpe Allah seperti itu. Makanya ketika kita berlaku baik secara di mata manusia, tolong jangan dulu kita mensikapi orang lain itu jelek. Jangan Pak, itu jangan. Lebih baik kita evaluasi diri daripada tidak. Mungkin ini sebagai cambuk bagi saya dan jenengan. Jenengan sudah tahu sendiri Pak ya, di YouTube sudah saya katakan, ini nomor pribadi saya. Nah gitu toh. Saya tidak memakai admin dengan harapan supaya umat langsung bisa berkonsultasi sama saya ya. WA tanya jawab silakan. Tetapi kemarin ada jamaah yang ngamuk-ngamuk Pak, oleh karena tidak mengerti keadaan saya. Mungkin 1 hari 1 malam belum saya jawab, ngamuk-ngamuk. Iya, saya dituduh berarti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di YouTube. Saya kan tetap saya jawab, cuman terlambat saya oleh karena kondisi saya. Gitu. Saya katakan tolong sadarilah dengan keadaan saya ini. Pasti akan saya jawab. Ngamuk Pak. Ya udah tak blokir pisan wis nang aku wis tak putus. Iya Pak. Jadi tolong, saya tidak mungkin bisa langsung jawab. Seperti ini masuk, bagaimana aku bisa menjawab? Saya bisa menjawab itu ketika saat aku pulang berangkat ngaji di mobil, dan atau ketika saat habis selesai ngaji jam berapa sampai di rumah saya jawab, mungkin tertidur saya nggak tahu saking payai. Lah pagi kami kerja Pak, pagi kami kerja sampai kadang kami pulang minimlah pulang jam 12. Terkadang melihat kondisi saya kadang rapat di kabupaten dan lain sebagainya, saya belum bisa menyentuh. Tapi kok ya teganya seperti itu loh ya. Ya udah tambah ramai Pak. Wadah wis. Saya mengikuti sistem kelompok yang kedua tadi. Kelompok yang pertama tadi loh. Wis ditinggalkan aja, lahir batin. Tak pinak, blokir. Oh, selesai sudah. Bila mana dia ingin sambung, hanya satu, ketemu di rumah sebagai pembelajaran Pak ya. Sungguh Pak, tetap kami jawab Pak, tetap kami jawab. Tapi satu sisi kami pun waktunya itu tiap hari nggak pernah berhenti Pak, nggak pernah berhenti. Kalau saya memakai akal Pak, nggak mungkin aku mampu
pagi kami kerja, siang terus batu asar itu berangkat. Apalagi kalau di wilayah Jawa Tengah itu Pak, habis kerja langsung berangkat, jam 12 langsung berangkat supaya bisa nyampe di tempat seperti itu. Wis ta, ojo kuatir, tetep tak jawab walaupun ngelumpuk. Mohon maaf ya, terhitung nek kemarin itu terhitung, saya hitung istri saya hitung 500 satu minggu yang lalu, sekarang sudah mencapai 700. Terus satu hari belum saya jawab, numpuk maneh. Istah, umpama dikembalikan datang jenengan sing ngamuk-ngamuk mang piye, wis gitu aja kita. Jadi mohon tetap tak jawab Pak ya, tetap tak jawab. Mun khawatir, gak usah dihapus, nanti tak jawab sendiri. Jenengan takon lu kata undang, lah gitu tuh ya, melebu kata undang, melebu dewi lah menurut. Cuman saya kan tanya, ini nomor untuk tanya jawab sebagai wasilah antara saya dengan jenengan, iku gak putus, sehingga bisa dijadikan komunikasi tanya jawab. Ilmu ini biar gak mandek ketidakfahaman. Jadi di situ nanti maksud saya seperti itu. Enak sing ngupload gak kate anu iku Pak ya, ngupload konten saya, deskripsinya itu tanyain nangane saya, penak tambahan iku. Di situ kari ngupload gak malu ditanya ini ke saya lah. Makanya tolong, mohon maaf, aku minta kesadaran ya untuk menjawab saya itu tidak mungkin bisa langsung. Telepon saja kadang nggak bisa langsung kok Pak, nggak bisa langsung. Seperti tadi itu saya di kantor ada rapat dengan dinas pendapatan daerah itu. Telepon tahu harus mau saya angkat itu nggak penak di muka kepala dinas atau di muka pegawai dinas, nggak ada waktu rapat. Ini beranggapan mungkin yo iki telepon jari ini nomor teleponnya di sini, tak telepon sini gak diangkat. Nggih, mohon maaf, estu mohon maaf karena memang waktu saya sibuk. Mungkin tadi dijelaskan untuk berjumpa dengan Allah, kalau tidak salah harus menuju kepada ketiadaan, sebab kita adanya itu dari tidak ada. Adakah korelasinya dengan surat Al-Kahfi ayat yang terakhir yang mengatakan jika kau berharap liqa rabbi fal ya'mal amalan soliha, terus dan seterusnya itu loh, saya lupa itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua tadi sudah ditanyakan oleh penanya yang kedua, yaitu tentang pengertian syariat, torekot, hakikat, makrifat. Hanya saja saya tambahkan, adakah hubungannya atau bisakah dipisah-pisah? Keempat tadi. Yang keempat tadi. Terus pertanyaan yang ketiga tentang sirul asror. Maaf, saya sendiri masih baru ini belum paham Pak. Sirul asror tadi. Terima kasih Pak. Nggih. Matur suwun terkait masalah bersumpah pada Allah. Sirroh tadi, adakah kolerasi dengan surat Al-Kahfi ayat 110 ayat yang terakhir? Betul Pak. Di situ dikatakan barang siapa yang menginginkan berharap untuk bertemu Tuhannya Allah, pertama adalah melakukan fal ya'mal amalan sholihan. Itu adalah amaliyah ruhaniyah, karena pertemuannya pada Allah itu ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Jasmaniyah kita lewat hablum minan-nas, bertemu sesama manusia. Kita jasmani dikasih mata yang disebut ainul basyariyah untuk melihat sesama makhluk. Kita dikasih mata
ruhaniyah yang disebut ainul basiroh untuk melihat terhadap sang pencipta. Itu akan bisa terjadi manakala ruhaniyah kita itu tidak buta. Ya, kalimat fal ya'mal amalan solihan itu mengandung nafi isbat, menafikan, meniadakan selain Allah dan menetapkan Allah. Bahasa perilaku tahali dan tajalli. Tahali adalah menghilangkan rasa iman keakuan makhluk yang melakukan. Setelah ini dilakukan, maka tajalli, menetapkan keakuannya Allah di situ yang melakukan. Itu tajalli. Bapak Ibu, di dalam syariat kita dibimbing tauhid la ilaha illallah. Di situ ada nafi isbat, Pak. Nafinya ada di la ilaha, isbatnya di illallah. Apa maknanya la ilaha? Tidak ada Tuhan, Pak. Mestinya di dalam ruhaniyah ini jagati roh nggak ada selain Allah. Oleh karena sudah dimasuki oleh sifat basariyah yang berupa kesenangan dunia, akhirnya muncullah bahasa nafi. Jadi asbabun nuzulnya nafi di dalam la ilaha iku oleh karena di dalam hati kita ada perkara selain Allah. Akhirnya disuruh untuk membersihkan. Terus bagaimana cara membersihkan? Jawabannya ada di pertanyaan yang nomor 3 nanti. Istilah rumah kotor disuruh membersihkan. Kok umpama bersih gak mungkin ada perintah membersihkan. Karena kotor maka ada perintah untuk membersihkan. Dengan cara kita pakai sapu, kita pakai air, terserah, kita sabun, yang penting rumah ini bersih. Setelah itu, setelah kita melakukan pembersihan, itsbatkanlah illallah, artinya tetapkanlah Allah. Dengan sendirinya, Pak, nanti kalau kita sudah ruhaniyah ini bersih songko dini selain Allah, otomatis Allah dengan sendirinya hati kita akan condong, otomatis. Pertama adalah lakukanlah perbuatan yang bagus. Perbuatan yang mana? Nafi isbat. Itulah ruhaniyah yang melakukan bentuk tahali dan tajali. Pertama. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Wala yusyrik, jangan kau menyekutukan ketika saat kau beribadah pada Allah. Jangan. Artinya Bapak, mohon maaf, dalam ketika kita itu suluk nuju wusul, jangan pernah, mohon maaf nggih, wajah Anda kau hadapkan wajah selain Allah. Ikut. Jangan. Artinya ketika saat kita itu solo atau dzikir, jikalau kita masih merasa diri kita yang solo, yang dzikir, berarti kita telah menyekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan. Nah, terus bagaimana? Kita harus meniadakan diri kita, rasa di dalam diri kita, iman di dalam diri kita. Jangan pernah kita merasa bisa melakukan tanpa adanya Allah di dalam diri kita. Ini masih ada 2, ini namanya muraqabah. Nanti dikatakan musyahadah, lepaslah kita yang digerakkan, lepaslah kita yang digerakkan, tinggal sang penggerak. Itu namanya ahad. Sudah sampai. Terus bagaimana caranya sampai? Jawabannya ada di pertanyaan nomor 3. Apa zikir sirul asrar? Pun. Sik ya, tak coplok iki sik iki.
Gini Pak, sampai lihat yang papan Pak. Kita sudah diajarkan yang namanya tauhid la ilaha illallah, melahirkan dzikir jahri la ilaha illa huwa. Dalam thariqah kita akan melahirkan dzikir sirri. Di hakikat akan muncul la ilaha illa anta, memunculkan dzikir sirul asrar. Apa sirul asrar itu? Dzikir tanpa nama, tanpa asma, tanpa lafaz. Terus arti secara lugat, di dalam rahasia itu ada lagi rahasia lagi, beberapa rahasia. Artinya hati sampai diem, lesan diem, ruhaniyah itu merasakan kalau hidup itu adalah wujudnya Allah. Di mana hidup? Wal awwal wal akhir wa dhahiru wal batin. Baik di dalam maupun di luar Anda. Ini kita akan mengatakan hidup ini Allah, manakala kita sudah tidak merasa diri kita hidup sebab dihidupi. Makanya di sini ada tiga poin. Pertama su'a, itu disebut su'a. Apa? Ada cahaya nur iman yang mengatakan bahwasanya hidup itu wujudnya Allah. Kita waktu di syariat pernah diajarkan hidup itu Allah? Tidak pernah. Pokoknya Allah ya wis Allah gitu aja. Lah gitu Pak ya. Tidak dibuka. Kalau kita masuk di dalam hakikat pengajarannya ini Pak, su'a pertama, ada cahaya nur iman dalam hati sampean yang mengatakan hidup itu adalah wujudnya Allah. Al-Isra ayat 1 jawabannya, siapa yang memiliki nama Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi, dialah yang maha suci zat. Zat kan bahasa umum, bahasa Jawa urip, hidup, yang memperjalankan Anda dari rumah sampai ke sini. Tanpa Allah hidup dalam diri Anda bisa kita kumpul? Tidak bisa. Pertanyaannya, kalau dalam hati kita belum ada su'a di situ, nggak akan percaya apa yang kami sampaikan, nggak percaya. Kalau sudah ada buka rohaniah sampai tentang iman bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah, bukan sifat, maka itu nanti akan masuk pada pintu yang kedua, namanya ainul basirah. Apa itu? Makrifat pada Allah, melihat, ain, melihat. Hati basirah jenengan, mata hati sudah buka, asalnya tertutup, terhijab, akhirnya buka, akhirnya nyatalah wujudnya Allah itu. Akhirnya dikatakan yang terakhir hakul basirah, menyatakan oh iya, bukan air yang memindahkan tanah, tetapi iman yang sudah disitulah sudah dikategorikan makrifat pada Allah. Dan ini tidak diucapkan lesan, ada di dalam iman jenengan. Orang Jawa mengatakan rasa. Di sini maka kita ditutup terakhir tauhidnya makrifat, ana la ilaha illa ana, muncullah zikir namanya fana dzikri. Habis sudah. Artinya segala apapun yang terjadi pada diri Anda sudah tidak merasa Anda sebagai makhluk yang melakukan. Begitu, paham ya? Terus pertanyaan yang nomor 2 apa tadi? Lupa aku. Apakah syariat thariqah ya, hakikat makrifat apakah bisa dipisah? Bisa.
Wah, aku boleh teringat pertanyaan tadi. Syariat tanpa hakikat nanti jadinya gini. Jadi pertanyaannya dia belum saya jawab ya. Gini Pak, itu tergantung kita masing-masing. Ya, tergantung kita masing-masing nanti bagaimana menjawab antara 4 hal ini. Syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat tergantung iman kita masing-masing. 1. Syariat tadi adalah sebuah sistem ilmu untuk mengajarkan jasmani, ya. Thariqah kita dihadapkan aktivitas jasmani. Hakikat itu adalah sistem ilmu untuk menuju dan bertemu Allah. Makrifat kalau sudah bertemu Allah, bagi ahli syuhud tidak bisa dipisah. Bagi ahli syuhud tidak bisa dipisah selama di dunia. Tapi ketika saat betul-betul dia itu sudah sampai pada makrifat yang sebenarnya, semuanya sudah tidak berlaku. Yang tadinya syariat, yang tadinya thariqah, yang tadinya hakikat, yang tadinya makrifat, dirinya sudah tidak ada. Berarti siapa yang melihat Allah? Allah sendiri. Jelas nggih? 1. Nomor 2, dipisahkan Pak. Tapi yang memisahkan kita sendiri. Contoh, saya syariat sudah Pak, ilmu bagaimana caranya makan yang benar menurut syariat, ya mestinya sebelum kita membaca bismillah, ya, bismillah. Terus 2, syariat mengajarkan kita harus tangan kanan, tapi yojo kekeh harus tangan kanan. Terus bagi dulur saya yang nggak punya tangan kanan gimana? Yo gak oleh hukum iku mang kekeh harus tangan kanan. Sebab kan ada Pak, saudara kita yang entah kecelakaan entah apa, tangan kanan nggak punya, adanya tangan kiri. Terus lajeng ojo disalahno tangan kiri. Jangan Pak. Kadang ya tangan kanan nggak punya, dengan kaki ada loh ini, makan dengan kaki. Makanya yang luas lah kita bersyariat itu. Udah. Terus ketika saat saya makan, ruhaniyah kita itu tidak bisa connect dengan hidup yang menjadikan semuanya ini. Ini berarti kita bisa. Paham ya? Berarti syariat dan thariqah pisah hakikat dengan makrifat yo kita sendiri. Ini golongan siapa? Golongan ahli hijab. Golongan kita yang menolak ajaran Rasulullah yang disampaikan di jalur kanan, yaitu dinul haq. Betul. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu. Sama saja dikasih peringatan, dituturi atau dikasih pelajaran, dia tetap bersikukuh la yu'minun, tidak percaya. Akibatnya apa? Khatamallahu ala qulubihim, ditutup hatinya. Ditutup hatinya ini. Inilah jawaban bagaimana kita laku syariat tanpa hakikat tadi, terus laku hakikat tanpa syariat. Bagaimana penjelasannya itu? Oke, wis sampean arani diwi. Tadi sudah saya jawab, laku syariat tanpa hakikat. Ketika aku makan, ruhaniyah kita itu, ruhaniyahku tidak makrifat Allah. Jelas inilah yang disebut nafsu. Otomatis saya makannya
harus tak habisno. Wis gak tolah-toleh, gak adik tawa-tawa. Karena nafsu nafsiyah muncul. Lah terus laku hakikat tanpa syariat bagaimana? Yo gak mangan, gak mangan. Ya Allah aku pengen wareg ya Allah. Tapi kata makan, terus gimana? Ini dah maksudnya. Artinya gini Pak, sebetulnya nggak mungkin lah orang itu gak laku syariat, gak mungkin. Kita saja yang menuduh tidak laku syariat karena tidak sama dengan syariat kita. Makan di dalam ilmunya ada syariatnya enggak? Makan, aktivitas makan ikut toriko. Dia syariat cuman saja syariatnya tidak sama dengan syariat kita, orang yang ahli syariat akhirnya menuduh tidak bersyariat. Tadi saya katakan saya tidak pernah bisa menyalahkan seseorang ketika mengatakan bahwasanya selain Allah itu penghalang, akhirnya dia tinggalkan tidak hanya secara batiniah akan tapi juga secara dohir. Biasanya ada di masjid, dia ada di sungai. Aku nggak pernah berani menyalahkan, nggak pernah. Dia lo menjaga rohaninya, berzikir terus di sirul asrar. Cuman syariatnya itu dia tidak sama dengan syariat kita. Mohon maaf, nising iku syariat apa gak? Syariat. Carane nising yo ana aturane. Bersyariat dia. Makan itu juga syariat Pak. Dia makan apa ndak di sungai dia? Makan. Ini genderuwo Pak, mboten makan Pak. Dia manusia juga makan, entah makannya apa. Dia syariat itu juga. Cuman ketika makan dia hatinya makrifat pada Allah. Beda dengan saya tadi. Makanya sebetulnya itu ketika di dunia kita syariat nggak bisa lepas. Nggak bisa Pak. Kita main HP ya syariat. Kita nikah ya syariat. Kita berjalan nang pasar lho Pak, syariat. Nang kali mang ya syariat podo. Cuman kita mengetahui tentang syariat itu kan perkara-perkara koyok sholat, koyok zakat, koyok poso, koyok haji iku toh. Kita jangan dangkal Pak mengertikan tentang syariat. Syariat itu ilmu yang untuk mendidik jasmani biar hablum minan nas, biar itu biar sesuai dengan apa yang ada di jasmani. Itulah syariat. Supaya kanggo noto jasad. Jadi Bapak, jawabannya itu tergantung. Saya menjawab dari sisi ahli suhud apa ahli hijab, begitu ya. Anak sing kincrit? Nggak ada sing kincrit. Kancrit dulu pertanyaan. Tertinggal, nggak ada. Mungkin itu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan tentang la ilaha anta wa ana, apa ada hubungannya dengan bekal akhirat yang tadi disinggung di awal? Gitu nggih. Allah nama, nggih. Huwa dia. Berarti masih jauh. Dia. Ini dohir atau dunia
Terus sirul asrar dan fana'ul dzikri batin atau akhirat. Betul. Apakah ada kaitannya dengan akhirat? Betul. Kita di dunia Pak ya, ini jasad ya. Tapi ruhaniyah bagaimana sudah ada di akhirat. Yuk harus masuk di dalam alam akhirat. Bukan alam akhirat itu besok baru ada. Enggak. Sekarang. Siapa yang bisa masuk di dalam alam akhirat? Hanya kekasih Allah yang disebut ahli syuhud. Merekalah yang sudah menafikan dan mengisbatkan. Itu mereka. Benar jasmaninya masih ada di dunia, tapi rohanianya sudah di akhirat. Bukanya lewat la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelum kau termasuk dirimu, kecuali kau harus menerangkan tentang status atau substansinya, maksudnya la ilaha illa ana. Artinya kan gini Pak, tidak ada Tuhan kecuali aku. Wis tidak menyentuh anta, tidak menyentuh huwa, juga tidak menyentuh Allah. Ana ikti ruhaniyah yang sudah kefanaan dirinya. Itulah sudah kembali kepada asal. Asal tidak ada, kembali tidak ada. Berarti akan nyatalah yang ada. Siapa? Aku. Aku siapa? Hidup itu akan berkalam dalam diri kita. Aku iki Allah. Surat Toha ditegaskan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqibis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku iki adalah aku, Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, madeponang aku. Aku terus Pak, aku terus. Wa aqimis shalah, tegakkan shalah li dzikri, krono arai, ingat padaku. Berarti sholat yang mana yang dimaksud? Ruhaniyah. Ketika kita melakukan sholat secara jasmani, ruhaniyah harus menghadap aku. Artinya keakuan kita lepas sholat supaya nyata akunya Allah. Di situ itulah yang disebut sebagai daimun, sebagai sholat khosyi'un. Iki diterus-teruskan akhirnya menjadi sholat yang daimun. Ketika jenengan belum mengenal sirul asrar dan fana'ul dzikri, kita di dunia mukasyafah ditampilkanlah berbagai cahaya. Di situ ada alam tiga, malakut, jabarut, lahut. Dikira iblis nggak bisa mendo-mendo cahaya, hanya malaikat saja. Enggak Pak. Semua kelebu makhluk di alam kasyaf itu Pak. Dan di situ ada gaibnya Allah yang kita tidak mampu untuk masuk karena kita belum mengenal sirul asrar Bapak Ibu. Saya katakan dari sudut sistem dan teori loh Pak ya. Tetapi Allah walaupun tanpa itu mampu menghendaki hambanya untuk masuk walaupun tidak mengenal sirul asrar. Saya tidak berani Pak membatasi kekuasaan Allah, sebab Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada makalah ini, kau itu bukan turunane nabi, bukan turunane kiai, bukan turunane wali, nggak iso. Kau itu turunane orang kepet misalnya, nggak bisa nyampai pada Allah. Manakala ada makalah seperti ini, mohon disadari Anda telah menuduh Allah terbatas. Berarti Anda membatasi Allah. Tidak hanya akal Pak, Allah itu bigori aklin bisa melakukan sesuatu walaupun akal tidak
menerima. Kurang spektakuler bagaimana Siti Maryam hamil tanpa dikeloni, orang laki-laki, ya tak? Itu Nabi Isa, ya tak? Lah, mohon maaf Pak ya, tolong masalah iman jangan ditaruh di akal saja, harus ditaruh di dalam hati. Kalau hidup itu bisa galanya. Ada Pak, gini Pak, ada seseorang yang betul-betul dikehendaki Allah, tanpa belajar, tanpa apa, bisa makrifat. Terus muncul kalam-kalam kebenaran. Ada yang mengatakan, iya kalau Nabi dan Rasul langsung wahyunya Allah, kalau manusia sekarang nggak bisa. Mohon maaf, aku tidak menyalahkan makalah jenengan, tapi aku kurang sependapat dengan hujah dalil bahwasanya Allah iku kuasa atas segalanya, mampu Allah mengendaki siapapun untuk menyampaikan kalam Allah langsung, mampu kalau Allah mengendaki. Jangan kerdilkan iman umat Islam ini Pak, jangan kerdilkan. Jangan karena gara-gara nasab kita keturunan 21 terus dianggap ibadah kita nggak diterima Allah. Jangan dulu Pak, jangan dulu. Kita bisa luas, kita bisa tidak dangkal, manakala ruhaniyah kita kejebur di bahrut tauhid, kita masuk di dalam segara atau lautan hakikat makrifat. Baru kata orang Jawa, li sing jero segara nih, di situ.